Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gear Christopher. Oke, dalam video kali ini kita akan kembali membahas tentang LN Nanatsu no Maken. Dalam part sebelumnya, kita sudah mengetahui kalau Oliver dan Nanao itu sempat bertarung dalam kelas pedang. Namun pertarungan yang seharusnya jadi latih tanding biasa, malah berubah menjadi pertarungan saling membunuh. Hal itu dikarenakan, baik Oliver dan Nanao sama-sama terpancing saat itu. Untungnya, pertarungan mereka pun dapat dihentikan, dan dari situlah Oliver pun belajar kalau dia tidak akan bertarung lagi dengan Nanao. Kalau tidak, maka hal itu akan terjadi kembali. Dalam part kali ini, panel cerita pun menyorot kepada kelas kedua yang dijalani oleh Oliver dan grupnya. Kelas kedua yang mereka ambil adalah kelas mantra, di mana kelas mantra ini diawasi langsung oleh penyihir senior bernama Francis Gilchrist. Pada awal pertemuan mereka, Francis langsung menegaskan kalau dia tidak terlalu suka dengan penggunaan pedang pada penyihir. Sebenarnya, dia tidak bermaksud untuk mengkritisi tren yang sekarang ini ada. Tapi nyatanya, penyihir akan dianggap sebagai asli bila dia lebih mengunggulkan kekuatan sihirnya dan bukan malah kekuatan berpedangnya. Di sini, Francis pun juga mempraktekkan cara penyihir zaman kuno untuk melindungi dirinya sendiri tanpa menggunakan pedang. Dia pun langsung mensummon beberapa automata yang bisa dibilang merupakan sebuah entitas seperti golem, tapi bedanya automata memiliki kualitas kekuatan yang berada jauh di atas golem. Bahkan Oliver juga mengakui kalau mereka semua yang ada di kelas ini bekerja sama untuk melukai Francis, maka kemungkinan mereka lah yang akan terbantai oleh automata yang disummon oleh Francis. Oliver juga sempat melihat ke arah Nanao nih. Dia mengira kalau Nanao akan berbuat sembrono lagi dan malah menantang instruktur Francis untuk berduel. Namun nyatanya tidak, teman-teman. Setelah ditolak oleh Oliver, Nanao terlihat lebih kalem daripada biasanya. Panel cerita pun berpindah ke istirahat makan siang nih. Kelompok Oliver pun langsung berkumpul di sebuah bukit kecil dekat akademi. Mereka makan siang dan berbincang banyak hal mengenai kelas dari instruktur Francis tadi. Tapi yang menjadi sorotan di sini adalah hubungan Katie dan Oliver nih. Nampaknya Katie itu mulai menyukai Oliver karena memang wajah Katie itu memerah saat Oliver menawarkan Katie makan siang miliknya. Setelah istirahat mereka selesai, mereka pun melanjutkan pelajaran ketiga, yaitu kelas makhluk sihir. Kelas ini diawasi langsung oleh instruktur serampangan bernama Vanessa Aldis. Dia adalah wanita gila yang senang menyiksa dan bereksperimen dengan makhluk sihir dari berbagai ras. Tentu saja, dia adalah guru yang kurang cocok dengan Katie, karena memang dari awal Katie sudah dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang kepada makhluk sihir. Pelajaran pertama yang mereka lakukan adalah mengalirkan mana kepada ulas sutra. Bila mana ulas sutra itu dialirkan dengan mana, maka mereka akan berubah menjadi kepompong putih. Namun, jika kamu mengalirkan mananya terlalu deras dan tidak terkendali, maka kepompong putih yang tadi malah akan berubah menjadi kepompong hitam yang akan menghasilkan monster serangga mematikan, teman-teman. Maka dari itu diperlukan ketelitian yang luar biasa dalam pelatihan simple ini. Nah, syarat dari kelulusannya adalah menjadikan 4 kepompong dari 10 ulat yang telah disediakan. Bila mana ulat yang dialiri mana itu menjadi monster, maka setiap murid harus bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sebelum pelajaran mereka berlangsung, Michelle pun langsung mendekati Oliver nih dan berkata kepadanya untuk membantu Katie. Karena memang ini akan menjadi ujian yang sulit bagi Katie. Sementara Michelle sendiri akan mengawasi Nanao. Awalnya, pelajaran kali ini pun berjalan dengan lancar nih. Baik Oliver dan yang lainnya sudah mendapatkan 4 kepompong putih yang menandakan kalau mereka itu udah lulus gitu. Namun nih, Katie ingin membantu 10 ulat yang diserahkan kepada dirinya untuk menjadi kepompong putih semua. Karena memang dia adalah orang yang sangat sayang kepada makhluk sihir. Maka dari itu, dia ingin membantu semua ulat miliknya. Di sini Katie pun menyelesaikan 9 kepompong dan hanya menyisakan 1 ulat lagi. Namun saat itu, Vanessa yang melihat tingkah laku dari Katie pun cukup kesal nih. Dia pun nampaknya tidak terlalu suka dengan Katie karena menaruh perasaan kepada makhluk sihir. Jadi, ia pun langsung membentak Katie dan membuatnya hilang konsentrasi nih. Hingga akhirnya, 1 ulat yang diurus sama Katie itu menjadi kepompong hitam. Tentu, kepompong hitam itu harus segera dimusnahkan oleh sihir api. Akan gawat bila mana monster serangga itu muncul dari sana. Tapi gregetnya, heroin kita yang satu ini
malah merobek kepompong hitam itu dan berharap ulat sutra yang dia urus tadi masih belum berubah menjadi monster. Itu adalah keputusan yang sangat bodoh, karena itu sama saja dengan membebaskan monster serangga dari kepompong miliknya. Sontak tangan Katie pun langsung tertusuk oleh mulut monster serangga yang telah diciptakannya itu. Untung saja Oliver pun sempat melihat kejadian itu dan segera memotong mulut serangga itu dengan pedang miliknya. Lalu Katie pun langsung dibawa ke UKS nih untuk diberi perawatan dan sihir penyembuhan. Karena memang hampir semua jari di salah satu tangannya itu terpotong oleh mulut serangga tadi. Panel cerita pun berpindah ke UKS. Saat itu di depan UKS sudah ada Michelle dan yang lainnya nih, karena memang mereka menyerahkan semua pengobatan Katie kepada Oliver dan juga petugas UKS. Di sini bukan hanya fisik Katie saja yang terluka teman-teman, tapi juga Katie terluka secara mental. Maka dari itu, mereka menyerahkan Katie kepada Oliver. Dalam kamar UKS, Oliver pun langsung memeriksa setiap jari Katie yang sudah disembuhkan nih. Karena menurutnya, walaupun bisa disembuhkan dan disambungkan lagi oleh sihir, tapi tetap saja jari manusia dipenuhi oleh banyak syaraf yang penting. Maka dari itu, mereka harus memastikan lagi apakah jari Katie itu berfungsi secara normal atau tidak gitu. Tentu, muka Katie pun kembali memerah ketika Oliver memegangi jarinya. Namun di sela kebersamaannya itu, Katie pun mulai bercerita nih, kalau kedua orang tuanya adalah orang yang sangat sayang kepada makhluk sihir. Mereka berdua mendambakan utopia, di mana makhluk sihir dan manusia itu bisa hidup berdampingan teman-teman. Maka dari itulah, dia merasa sangat bersalah ketika mengubah ulat sutra yang tadi menjadi monster. Di sini Oliver pun terus mendengarkan cerita dari Katie dengan seksama. Lalu dia pun berkata, kalau Katie itu memiliki hati yang sangat mulia seperti malaikat ya. Padahal monster serangga itu sudah menyakiti Katie. Namun nampaknya Katie tidak trauma sama sekali dengan makhluk sihir, walaupun sudah ada kejadian tadi. Nah, secara mengejutkan Oliver pun langsung memegang kedua tangan Katie dan berkata nih dengan tulus, kalau jangan sampai Katie menanggung semua bebannya sendirian. Karena memang mereka akan bersama dengan Katie mulai dari sekarang. Kalaupun Katie akan memiliki beban yang sangat berat nantinya, Oliver itu akan tetap melindungi Katie dan berusaha membahagiakan Katie bahkan lebih bahagia daripada seorang malaikat sekalipun. Tentu Katie pun langsung memerah lagi karena kata-kata Oliver itu. Dan nampaknya babang kita Oliver ini juga nggak sadar kalau kata-katanya tadi lebih mengarah kepada pendekatan pacaran daripada memotivasi Katie teman-teman. Ia pun berdeham nih dan berkata kalau intinya Oliver itu dan teman-teman yang lain tidak akan meninggalkan Katie sendirian. Walaupun Katie tetap ingin sayang kepada makhluk sihir, mereka akan tetap mendukungnya. Lalu, Oliver pun membuka pintu UKS Katie nih, dan ternyata Michelle, Guy, PT, dan Nanau itu sedari tadi sudah menguping pembicaraan mereka nih. Tentu, kejadian itu pun malah membuat mereka tertawa bersama, dan Katie pun sudah kembali menemukan semangatnya lagi. Di sini Michelle pun cukup bersyukur nih, karena semuanya kembali seperti sedia kala. Sekarang, hanya tinggal mengurus masalah dari Nanau saja. Walaupun Nanau itu tidak berkata apapun, Michelle bisa merasakan kalau Nanau itu sangat berbeda dengan sebelum melawan Oliver dalam adu pedang. Ya, nampaknya ia masih terganggu dengan pertarungannya dengan Oliver. Panel cerita pun berpindah ke sore harinya, dan kelompok Oliver juga sudah ingin kembali ke asrama mereka nih. Namun saat itu nampaknya buku dari PT itu ketinggalan di kelas. Maka dari itu, dia meminta semua temannya untuk duluan saja, sedangkan dia mengambil bukunya di kelas terlebih dahulu nih. Tapi si Michelle dan Oliver pun tidak mau meninggalkan PT sendirian gitu aja. Mereka pun ikut menemani PT untuk mencari buku yang dia cari. Karena memang akan berbahaya bagi murid tahun pertama bila berkeliaran di akademi ini pada hari yang sudah menjelang petang. Untung saja buku PT itu ketemu tidak lama setelah mereka mencarinya. Lalu mereka pun bergegas untuk kembali ke asrama nih. Namun sayangnya itu sudah terlambat teman-teman. Semua lorong akademi Kimberly sudah berubah menjadi bentuk asalnya, yaitu sebuah labirin sihir. Perlu diketahui nih, kalau memang Akademi Kimberly sendiri dibangun di atas sebuah labirin sihir besar. Jadi sewaktu sudah petang, maka akademi ini bisa kembali ke wujud aslinya. Tentu PT pun langsung panik karena hal itu. Dia mengira kalau mereka sudah tidak bisa kembali lagi sekarang. Namun Oliver pun menenangkannya dan berkata nih, kalau mereka bisa keluar dari labirin ini, kejadian seperti ini harus mereka wajari mulai dari sekarang. Karena memang mereka sudah masuk ke dalam Akademi Kimberly.
Lagi pula, akan ada guru dan siswa tahun atas yang berkeliaran di sini. Mungkin saja mereka akan berpapasan dengan orang yang bisa membantu mereka keluar. Namun sayangnya, harapan Oliver itu pun harus kandas nih. Memang mereka bertiga bertemu dengan sosok senpai yang tahu jalan keluar dari labirin ini. Tapi nampaknya senpai mereka yang satu ini tidak akan membiarkan Oliver, PT, dan Michela untuk keluar dengan mudah nih. Senpai yang mereka temui saat ini adalah Ophelia Salvador. Dia adalah siswa tahun keempat yang sedikit sinting. Bahkan dia juga mengeluarkan sebuah bau yang katanya bisa memikat semua orang yang menghirupnya. Tentu Oliver pun cukup tahu dengan Salvador. Karena memang dia sudah pernah membaca tesis dari Salvador ketika duduk di tahun ketiga nih. Dan bisa dikatakan, tesis dari Salvador itu sangatlah gila. Oliver juga tahu kalau ada dua tipe senpai yang ada di Akademi Kimberly ini. Tipe pertama adalah senpai yang sangat baik. Dan tipe kedua adalah senpai yang akan menguji daya bertahan hidup mereka. Salvador adalah tipe yang kedua. Tentu saja sangat bodoh bagi mereka untuk melawan Salvador gitu aja nih. Ditambah lagi saat itu ada bau mematikan yang bisa menghipnotis mereka. Maka dari itu Oliver pun memberikan tanda kepada PT dan Michela untuk langsung kabur aja dari sana. Namun sialnya saat mereka sudah lari dari Salvador, mereka malah dihadang oleh senpai yang merepotkan lagi. Dia adalah Cyrus Livermore. Dia satu tipe dengan Salvador dan mungkin lebih kejam lagi. Nampaknya dia juga berniat untuk menangkap Oliver, PT, dan Michela untuk dijadikan bahan eksperimennya. Tentu saja PT pun langsung panik dan mencoba mencabut Adhame miliknya. Namun Oliver pun segera menghentikan tindakan PT itu. Justru mencabut belati mereka sekarang ini malah akan mengisyaratkan kalau mereka benar-benar akan berperang dengan Cyrus ataupun Salvador. Maka dari itu mereka harus bisa memikirkan solusi damai dari masalah kali ini. Nah, ternyata si Cyrus dan Salvador ini saling membenci satu sama lain, teman-teman. Mereka pun malah mulai saling mengejek dan bertarung satu sama lain, mengabaikan PT, Oliver, dan juga Michela nih. Tentu saja, itu adalah kesempatan emas bagi mereka untuk kabur. Namun mereka juga harus menghindari setiap serangan nyasar yang dilancarkan oleh Salvador dan Cyrus. Diketahui kemampuan Salvador itu bisa melahirkan banyak monster dari perutnya. Entah sihir aneh apa yang dimilikinya itu. Sedangkan untuk kekuatan Cyrus sendiri adalah pengendali tulang dan bisa dikatakan dia adalah sejenis necromancer, teman-teman. Dan di sini nih Cyrus juga akan marah bila Salvador itu menyebutnya sebagai pemulung tulang. Sedangkan Cyrus sendiri akan membalas Salvador dengan menyebutnya sebagai lacur. Nah, di tengah pelarian mereka, Oliver pun sempat melihat Nanao yang ternyata ada di tempat ini juga, teman-teman. Dia merindukan situasi di mana dia bisa membunuh dirinya sendiri. Ya, dengan gamblang Nanao pun berkata kalau dirinya ingin sekali mati di sini. Tentu saja Oliver pun tidak akan membiarkan temannya malah masuk ke dalam pertempuran gila gitu aja. Namun tiba-tiba aja divisi keamanan dari Kimberly pun datang untuk menghentikan pertarungan di antara Salvador dan Cyrus. Nah, yang menghentikan kedua senpai gila itu adalah Alvin Godfrey dan Carl Swear. Mereka adalah anggota keamanan yang bertugas malam ini. Dan secara mengejutkan, Cyrus dan Salvador itu menuruti perkataan dari mereka berdua. Nampaknya Alvin dan Carlos ini memiliki kuasa yang lebih besar daripada mereka berdua. Lalu Alvin juga meminta Salvador dan Cyrus untuk kembali ke studio mereka masing-masing nih. Ya, kali ini Oliver, PT, Michela, dan Nanao itu bisa selamat dari maut. Namun, saat sudah keluar dari labirin, Oliver pun langsung membentak Nanao habis-habisan. Dia langsung memegang keras jubah Nanao dan bertanya kenapa Nanao itu sangat serius untuk mencari tempat mati. Di sini, Nanao pun hanya bisa menatap Oliver dengan tatapan yang kosong nih. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin sudah pembahasan singkat untuk Nanatsu no Maken-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.